Oke, kita akan mulai. Silakan bernyanyi dan berdoa. Dan sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 10. Puji upasa ngapo. Kita menyanyikannya di ayat 1. 1, 2, 3 ya. Puji upasa ngapo. Pada sore hari ini tertulis dari kitab Roma 7 ayat 4 sampai 6. Roma 7 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, sumber kehidupan kami, di mana pada sore hari ini Engkau selalu menyertai kami, dan juga kami akan memulai perkuliahan kami, Pak. Kiranya Engkau lah yang memberkati kami. Biarlah daripada pelajaran kami hari ini adalah awal keimanan kami ataupun kepercayaan kami yang seutuhnya, ya Bapak. Ya Bapak yang baik, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pertama mohon maaf ya karena terlambat. Kami baru menyelesaikan rapat SPMI sehingga kami tidak bisa cepat datang tadi. Yang kedua, kita mengingatkan kembali bahwa minggu depan apakah ini bisa saya lihat? apa? Bisa saya lisutkan ini Pak, karena saya salah ngerjakan apa? Tugas saya. Saya ngerjakan kelompok 4. Yang seharusnya saya kerjakan kelompok 5. Saya kurang ngerti ya. Maksudnya Pak, saya ini Pak di Silabus Bapak kelompok 5 Pak. Terus? Laporan biasa, tapi Nantilah dulu, saya belum ngomong, belum selesai ngomong. Tidak tahu persoalan, tiba-tiba datang. Saya belum selesai ngomong, belum mulai kuliah. Langsung disela. Kalian tidak tahu apa yang terjadi dengan saya kan? Saya sedang memulai perbincangan, langsung datang menyela, tak apa yang terjadi dengan dia. Minggu depan kita UTS, jadi materinya dari materi yang kita telah pelajari sampai hari ini. Hari ini kita akan membahas 2 materi. Yang pertama hidup dengan Kristus, yang kedua hidup dengan Kristus bagian pertama, dan hukum Taurat dan kehidupan Kristen. Bagian yang kedua gereja dan eskatologi. Nanti kita akan istirahat sebentar, lalu kita masuk bagian yang kedua. Karena setiap orang saya beri waktu 3 menit, saya akan lihat stopwatch, lalu sampaikan apa yang kau tahu tentang hidup baru dalam Kristus, tentang hukum Taurat dan kehidupan Kristen. Jangan terminologi-terminologi yang lain. Sampaikan apa yang kau tahu sehingga yang mendengar mengerti apa artinya itu semua. Itu yang apa. Kemudian saya akan panggil nama-nama kalian. Absen. Shirley, Sonya, Ade, sakit di mana? Ya enggak
ada pemberitahuan ya. Adi, Brian, Cynthia, Alfredo, Eli, Elsa, Ferdinand, Francis, Herlan, Imelin. Dari mana dia tahu? Saya tahu sakit. Ya, mana Bu surat sakitnya? Ya saya tahu, entah apapun itu kan harus ada bukti sakit. Imelin, nggak ada suratnya. Jaya, Jaka, Kelvin, Laura, Leonardo, Marel, Nancy, Rajamut, Radela, Raja Rizky. Oh, dia kakaknya apa ya? Kakaknya menikah katanya. Raymond, Setia, Servina, Tiruma, Wida, Yemima. Oke, saya kembali ke absen. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, entah apapun persoalanmu, saya punya nomor WA, saya punya nomor kontak, hubungi saya. Misalnya si Raja tadi dia sudah WA saya ke Pekanbaru karena kakak saya menikah, mohon izin. Yang sakit-sakit itu kan bisa dia menelepon saya, WA saya. Tidak ada bukti ya, tetap saja absen. Ya, silakan tanda tangani absennya. Oke, mohon maaf ya nanti sambil mengajar saya makan karena saya belum sempat makan gara-gara rapat tadi habis kuliah langsung rapat dan rapatnya lama lalu saya kesini dan makanya saya bawa ini untuk makan. Oke, kita mulai dari tadi persoalanmu apa? Siapa tadi? Apa persoalanmu? Di Sleus Pak, saya kelompok 5 Pak. Terus? Tapi saya sangat mengerjakan Pak, saya kerja di kelompok 4 Pak. Ya kelompok 5 lah kau. Apa permintaanmu? Ya Pak, izin saya di rumah. Nggak bisa. Kalau ini saya tidak kelompok Pak. Apa? Tidak kelompok, saya sudah tinggal di kelompok. Ya duduk aja kau, nanti saya sampaikan apa yang hasilnya. Orang yang salah mengerjakan kan ada konsekuensi. Oke, kita mulai aja dari Adi Putra Sinaga, silakan. Baik. Kita masuk dalam hidup baru dalam Kristus. Di mana Paulus menjelaskan bahwa hidup baru dalam Kristus itu sifatnya adalah menunjukkan atau meneladani perbuatan-perbuatan Kristus atau karakternya. Yang kedua, dijelaskan juga hidup baru dalam Kristus itu akan menanggalkan manusia ramai, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Yang ketiga, hidup baru dalam Kristus itu juga itu dia akan hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam sejahtera dan hidup dalam sukacita dalam Roh Kudus, yang artinya dia dituntun oleh Roh Kudus. Selanjutnya Paulus juga menjelaskan hidup baru dalam Kristus itu ialah dia akan bermegah di dalam Kristus walaupun datang penderitaan. Sama seperti Paulus di dalam penjara, tetapi karena dia sudah hidup baru, dia tidak termasalahkan hal itu. Selanjutnya, Paulus juga menggambarkan hidup baru itu ialah dibaharui di dalam Kristus. Maksudnya di sana hidup di dalam roh, bukan di dalam kedagingan. Dan dia menegaskan bahwa siang tidak bisa bersatu dengan malam. Artinya kalau benar-benar hidup baru itu akan benar-benar hidup dengan tidak lagi kembali ke jalan yang lama atau ke dalam dosa. Itu sebabnya dia mengatakan tidak bisa bersatu dengan malam dengan siang. Nah, selanjutnya hidup baru itu dalam Kristus itu berserah kepada Kristus dan menaruh pikirannya kepada perkara-perkara di atas, misalnya berbuat baik, tidak mencari kesenangan, ataupun sabar,
dan setia. Itulah menurut Paulus dalam tentang hidup baru. Selanjutnya hukum Taurat, pandangan Paulus atau teologi Paulus berbeda dengan pandangan orang Yahudi, di mana di situ tentang fungsi dan peranan dari hukum Taurat. Jika orang Yahudi menarti hukum Taurat, mereka sangat menganggap hukum Taurat itu sebagai jalan keselamatan. Tetapi menurut Paulus, dengan kedatangan Kristus, bahwa Kristuslah yang menaati hukum Taurat itu. Melalui Kristus era baru telah dimulai. Artinya dengan hukum Taurat memainkan peran baru. Kristuslah kegenapan hukum Taurat tersebut, dibilang Paulus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sama seperti seorang wanita digambarkan Paulus dalam buku ini, yang ketika suaminya meninggal, dia akan terbebas dari suaminya. Demikian juga dengan pandangan Paulus, ketika Yesus datang, dialah yang menggenapi hukum Taurat itu, karena manusia tidak sanggup menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Oleh karena itu manusia tidak bisa selamat jika oleh hukum Taurat. Oleh karena itu fungsi hukum Taurat itu menurut Paulus adalah petunjuk atau ajaran ilahi. Selanjutnya kehidupan Kristen. Paulus menggambarkan kehidupan Kristen itu ialah perilakunya yaitu penuh kasih. Selanjutnya penuh kebaikan, rendah hati, hidup dalam kesabaran. Dia memperkenalkan teologi ini atau pikiran ini dengan dia memperkenalkan bukan rabi baru, melainkan dia menghidupi ajaran Kristus. Selanjutnya gambaran ciri hidup Kristen ini juga disebutkan Paulus, yaitu bergaul dengan orang baik, di mana dia disebutkan pergaulan yang salah membawa kepada jalan yang jahat. Kemudian gambaran kehidupan Kristen ini yaitu adalah puas dalam pemeliharaan Allah. Artinya tidak bersungut-sungut ketika datang pencobaan ataupun masalah dalam hidup ini. Yang ketiga, bisa membedakan kata hati, artinya bisa membedakan apakah itu sesuai dengan kehendak Kristus. Yang selanjutnya, kehidupan Kristen itu yaitu mengikuti ajaran etika Yesus. Misalnya Yesus tidak menginginkan perceraian di antara umatnya, kecuali diceraikan oleh kematian. Selanjutnya, Paulus menegaskan motivasi agar hidup dalam kehidupan Kristen ini. Yang pertama, Roh Kudus berdiam di dalam hati kehidupan orang Kristen. Roh Kudus itulah yang menuntun, maka jalan kita akan benar sesuai dengan hukum ataupun yang sesuai isi hati Tuhan, bukan hidup kita sesuai dengan kedagingan kita atau keinginan kita sendiri. Selanjutnya, hidup meneladani Kristus. Sebagaimana Paulus menjelaskan, hidup meneladani Kristus ini, dia rela dianiaya. Yesus maksudnya rela dianiaya, walaupun dia tidak melakukan ini. Baru selanjutnya, tidak mengejar kepentingan sendiri. Baru yang ketiga, dalam Filipi 2 itu lebih jelasnya, itu kenosis atau pengosongan diri. Yang dulunya Kristus kaya, rela dia miskin demi atau mengosongkan dirinya, itu disebut kenosis. Selanjutnya, kehidupan Kristen itu yaitu hidup yang memiliki persatuan dengan Kristus, artinya menuruti cara-cara tertentu, cara-cara yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Selanjutnya, mengalami pengudusan atau menjauhkan diri dari kenajisan. Yang selanjutnya, mengingat akan ekskatologi atau penghakiman di akhir zaman, bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan seluruhnya apa yang kita perbuat. Dan terakhir adalah hidup penuh kasih. Itulah kehidupan Kristen menurut teologi Paulus. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, lanjut kepada Kelvin. Kita masuk ke dalam hidup di dalam Kristus. Yang pertama, dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kristus merupakan hubungan yang baru bagi orang Kristen. Dalam Kristus menunjukkan adanya suatu persekutuan dengan Dia yang kita sadari. Tak ada satupun orang yang dapat menceraikan kasih kita dengan kasih Kristus. Tak ada satupun orang yang dapat menceraikan kasih Kristus terhadap kita dalam Yesus Kristus. Manusia dalam Kristus ada di dalam roh. Jika orang tidak memiliki roh Kristus atau bisa disebut dengan roh yang mendiaminya,
maka ia bukan milik Kristus atau Roh Kudus. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, saya ulangi, manusia yang berada di dalam roh memang masih terus hidup dalam daging. Kemanusiaan yang fana, manusia yang berada di dalam roh memang masih terus hidup. Namun, ia telah memasuki bidang kehidupan yang baru di dalam roh. Secara positif, hal ini berarti merdeka dari dosa dan hidup untuk Allah. Hubungan erat antara Kristus dan roh dinyatakan dalam 2 Korintus. Karya pertama dari roh adalah memampukan manusia untuk memahami karya penebusan ilahi. Roh itu bukan hanya menciptakan iman dan memampukan manusia menerima makna keselamatan salib itu. Ia juga mendiami orang percaya dan memampukan orang percaya untuk hidup dalam roh. Ia menghasilkan buah roh dan buah yang terutama ialah kasih. Di mana kasih ini terutama terwujud dalam hubungan kita dengan orang lain. Yakni dengan kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Demikian pula dengan damai sejahtera. Pada dasarnya, damai sejahtera bukan tentang emosional belaka, melainkan mencakup keselamatan manusia secara utuh. Kita masuk di topik selanjutnya, yaitu hukum Taurat. Ajaran Paulus tentang hukum Taurat sering didekatkan melalui sudut pandang pengalaman historis. Baik Paulus sendiri sebagai rabi Yahudi maupun sebagai orang Yahudi abad pertama yang hidup di bawah Taurat tersebut. Di dalam periode antara PL dan PP terjadi perubahan penting yang menyangkut peran hukum Taurat dalam kehidupan umat. Melalui Kristus, era baru telah datang dan Taurat memainkan peran yang baru dan berbeda di dalamnya. Masalah yang paling parah dalam upaya menaati Taurat secara sempurna terlihat pada aspek tuntutan Taurat yang lebih dari sekedar ketaatan kepada hukum lahiriah. Alasan mengapa Taurat tidak dapat membenarkan manusia yang berdosa karena Taurat adalah hukum lahiriah. Sedangkan hati manusia yang berdosa membutuhkan kuasa batin untuk mengubahnya. Jika keselamatan itu melalui jalan perjanjian dan bukan Taurat, apakah peran Taurat dalam tujuan penebusan Allah? Jadi Taurat adalah alat penegasan bahwa penebusan dalam Kristus memampukan orang percaya untuk memenuhi Taurat itu. Namun jelas juga bahwa ketetapan Taurat ini bersifat etis dan bukan seremonial. Jadi, Kristus telah menggenapi Taurat sebagai jalan kebenaran dan telah mengakhirinya sebagai hukum seremonial. Namun, Taurat sebagai pernyataan kehendak Allah bersifat permanen dan manusia yang didiami oleh Roh Kudus serta digerakkan oleh kasih dimampukan memenuhi Taurat sebagai manusia di bawah Taurat tak pernah dapat melakukannya. Kita langsung masuk ke topik yang ketiga, yaitu kehidupan Kristen. Kita mendefinisikan etika menurut pengertian luas istilah itu yang selain mencakup perilaku pribadi seseorang, juga mencakup sikap Kristen terhadap etika sosial. Apakah motivasi kehidupan Kristen itu? Dari sisi positifnya, salah satu motif teologis utama adalah persatuan dengan Kristus. Pengertian etis dari persatuan dengan Kristus digambarkan dengan hidup baru, di mana persatuan ini dijelaskan sebagai hidup baru yang diperoleh melalui identifikasi dengan Kristus dalam kebangkitan. Oke, cukup. Nengsi. Saya akan menjelaskan laporan baca saya dengan 3 poin. Yang pertama, hidup baru dalam Kristus. Yang kedua, hukum Taurat. Dan yang ketiga, kehidupan Kristen. Yang pertama, hidup baru dalam Kristus. Hidup baru dalam Kristus ini dikatakan sebagai ciptaan baru yang mengalami pembaharuan seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup baru sejatinya ialah kehidupan yang mengalami perubahan di dalam Kristus, sebagaimana manusia yang sebelumnya mendapatkan kehidupan baru adalah manusia yang hidup dalam Adam, yang kehidupannya disedot oleh ayon penuh dosa dan penghambaan ke dalam kehidupan tadi. Dan selanjutnya manusia yang mengalami kehidupan baru ialah dia yang
ialah dia yang berada dalam roh, yang ayam kehidupannya disedot dalam kekudusan oleh Allah sendiri. Kehidupan baru artinya meninggalkan kematian dan bangkit bersama Allah. Artinya bahwa kematian yang ditebus dengan dosa kemudian mengalami kebangkitan yang ditebus oleh Kristus. Selanjutnya, bagian kedua ialah hukum Taurat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pemikiran Paulus melatar belakangi tiga. Yang pertama itu perjanjian lama, yang kedua Yudaisme, dan yang ketiga pengalamannya pribadi. Dalam Yudaisme dia mengatakan bahwa sebagai perantara antara Allah dengan manusia, dan dalam perjanjian lama Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat sebagai sebuah standar ketaatan bangsa itu kepada Allah yang memelihara kehidupan mereka. Namun berdasarkan pengalamannya sendiri, bahwa Taurat adalah fokus kepada keangkuhan manusia. Ketika seorang manusia yang berfokus hanya untuk memenuhi hukum Taurat, secara tidak langsung dia sudah menodai ketaatannya kepada Allah, karena yang dia fokuskan adalah hukum Taurat, bukan Allah. Yang sejatinya dituliskan bahwa hukum Taurat yang sejati itu adalah Allah, bukan hukum Taurat itu. Sehingga dikatakan bahwa ketetapan Taurat adalah ketika manusia yang melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan kasih, memenuhi dan memampukan dirinya hidup berdasarkan perintah-perintah Allah, bukan hanya berfokus kepada hukum Taurat, karena hukum Taurat yang sejati adalah hidup bersama Kristus. Yang terakhir, kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen yang saya pahami adalah mengajarkan bagaimana manusia harus mampu bersama Roh Allah. Kehidupan Kristen bukan berarti dia hanya bagaimana berpura-pura dalam dunia melakukan apa yang baik, karena hal yang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Namun kehidupan Kristen yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang penuh dengan pengurusan dan tidak tercemar pada dosa. Oke. Terakhir, Wida. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pengalaman saya. Yang pertama yaitu hidup baru dalam Kristus. Dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa mereka yang berada di dalam Kristus, maka mereka telah menjadi manusia yang baru atau ciptaan baru. Hidup baru dalam Kristus adalah mereka yang diciptakan oleh Roh dan bukan lagi di dalam daging. Artinya tidak lagi menurut keinginan dari mereka sendiri. Di dalam Kristus manusia diperbaharui, maka yang muncul di situ adalah kebenaran, ketaatan, dan kehidupan. Bisa kita lihat dari Roma 5 ayat 12. Dan hidup baru adalah Kristus yang berdiam di dalam orang percaya, yang menjalin pengharapan penebusan akhir. Yang kedua yaitu hukum Taurat. Pemahaman Paulus tentang hukum Taurat itu yaitu terletak pada fakta bahwa ketaatannya kepada Taurat itu lebih membawanya kepada kemudahan. Taurat diberikan sebagai sarana untuk mengikat Israel kepada Allah. Namun ketaatan Israel itu tidak membuat Israel menjadi umat Allah. Paulus berbicara tentang Taurat dengan istilah-istilah Yunani. Yang pertama yaitu nomos atau adat, dan yang dari istilah Ibrani yaitu Torah atau petunjuk. Dalam hal ini juga hukum Taurat memiliki kegagalan, yaitu hukum Taurat ini gagal membuat manusia menjadi benar di hadapan Allah. Dikarenakan hati manusialah yang menjadikan mereka berdosa. Maka dari itu Paulus kembali menafsirkan hukum Taurat itu. Maka Taurat itu lebih rendah daripada perjanjian, dan jalan Allah bagi keselamatan hanya melalui iman terdapat di dalam perjanjian itu. Lalu yang terakhir yaitu kehidupan Kristen. Menurut Paulus, yang menjadi patokan dalam kehidupan Kristen ini yaitu adanya sifat-sifat buah roh, atau bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Maka sumber pentingnya dalam kehidupan Kristen ini adalah ajaran Yesus itu sendiri. Motivasi kehidupan Kristen itu adalah berdiamnya Roh Kudus. Selain itu, Paulus juga mengajarkan bahwa Roh Allah yang bekerja dalam hati manusia adalah pendukung ketika kita melakukan sesuatu. Dalam kehidupan Kristen, manusia harus meneladani Kristus. Dan melalui iman, manusia dipersatukan dengan Kristus. Maka itulah sebagai hidup baru yang diperoleh oleh manusia dalam kebangkitan dan kenaikan Kristus. Selain itu, motivasi yang paling penting dalam kehidupan Kristen yaitu kasih. Lalu yang kedua yaitu eskatologi, atau manusia harus mengetahui bahwa pada akhirnya mereka akan menanggung-jawabi apa yang mereka perbuat di pengadilan terakhir. Lalu yang menjadi motivasi penting dalam kehidupan Kristen itu yaitu mereka tidak boleh melakukan perbuatan jahat. Lalu yang terakhir yaitu mereka tidak boleh mengikuti keinginan dari mereka sendiri. Terima kasih.
Kita telah mendengar bagian pertama dari kelompok 3 ya, yang berbicara soal hidup dalam Kristus, Taurat dan kehidupan Kristen. Kehidupan hidup baru dalam Kristus ini menjadi poin penting dari teologi Paulus, karena dia berbicara bagaimana hidup dalam Kristus. Jadi kelompok tadi sudah berusaha memaparkan isi buku ini, dan tentu kita akan mencoba melihatnya lebih dalam lagi. Hidup dalam Kristus itu, atau hidup baru dalam Kristus, itu berbicara beberapa poin, beberapa catatan ya. Catatan pertama ialah yang disampaikan oleh Lat. Apa artinya hidup baru dalam Kristus? Nah, dia mencoba mendefinisikan hidup baru dalam Kristus itu dari perkataan dia bahwa manusia lama akan ditinggalkan, kita akan masuk pada manusia baru. Dia menggunakan kata aion. Apa arti kata aion? Yang kalian baca dalam Yunani, kan kita sudah bahasa Yunani kan? Apa arti kata aion? Hah? Namamu siapa? Hah? Jaka apa? Tidak ada namamu di sini. Di kelompok. Yang kemarin yang terlambat menyerupai pada Hah? yang kemarin terlambat menyerupai, Pak. Nah, yang Bapak bilang ke kelompok yang lain, Pak. Pindah ke kelompok lain. Oh gitu. Oke, silakanlah waktumu. Baik, terima kasih. Di sini kita bahas 3 poin, yaitu hidup baru dalam Kristus, hukum Taurat, dan kehidupan Kristen. Di sini hidup baru dalam Kristus yang dimaksud di mana hidup baru dalam Kristus yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak lari dari kehendak Tuhan, yaitu hidup baru berarti kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kristus. Paulus juga mengingatkan di sini, jika siapa yang berada dalam Kristus maka ia akan mengalami pembaruan. Di dalam hidupnya yang lama menjadi yang baru. Dan kita masuk ke dalam hukum Taurat. Hukum Taurat di sini adalah Paulus juga mengingatkan ada 2 cara untuk memperoleh kebenaran. Dan karena Israel mengutamakan yang satu maka mereka gagal dengan yang lain. Maka yang dimaksud di sini gagal mengenal Yesus sebagai Mesias. Kita masuk ke dalam, ada juga beberapa poin hukum Taurat dalam zaman Mesias dan hukum Taurat sebagai kehendak Allah. Hukum Taurat dalam zaman Mesias ini, Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah kegenapan Taurat dengan tujuan membawa kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Hukum Taurat sebagai kehendak Allah, Taurat adalah hukum yang tertulis dan kehidupan yang diberikan oleh Roh Allah. Kita masuk ke dalam kehidupan Kristen menurut pemikiran Paulus. Kehidupan Kristen di sini yaitu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak tercela dalam dosa. Di sini hidup Kristen juga harus mengikuti apa kehendak Tuhan yang kehendak yang Tuhan inginkan. Baik, sekian dari paparan saya. Terima kasih. Oke. Ya. Bentar ya. Kita tadi sudah menjelaskan bagaimana hidup baru dalam Kristus.
Nah, hidup baru dalam Kristus itu dimulai dari hidup dalam Kristus ya. Hidup dalam Kristus itu bagaimana? Paulus menyebutnya dalam kata aion. Kata aion itu dalam bahasa Yunani apa? Apa artinya kata aion? Aion. Dan kita sudah belajar bahasa Yunani kan? Apa artinya? Hidup. Ciptaan. Di Yunani dia dulu Lece. Ya, jadi aion itu ciptaan baru. Aion baru, ciptaan baru. Jadi orang yang hidup dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Ketika dulu Nikodemus berjumpa Yesus, maka dia katakan kamu harus lahir baru. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin saya lahir baru? Apakah saya harus masuk ke rahim ibuku? Itu kan perkataan Yesus. Perbincangannya dengan Nikodemus. Ciptaan baru, kalau Paulus mengatakan ciptaan baru, aion, bukan berarti dia masuk lagi ke rahim ibunya, tapi itu kan makna simbol bahwa di dalam Kristus sesuatu yang lama akan dimatikan, maka kita akan masuk pada sesuatu yang baru. Itulah aion. Jadi aion itu dicipta lagi, ulang. Nah itu, jadi kita akan melihat sekarang ciptaan baru itu menjadi didefinisikan sebagai hidup baru. Apa yang disebut hidup dalam Kristus atau hidup baru dalam Kristus? Ini dimulai dari kata dalam Kristus. Dalam Kristus artinya orang yang hidup baru itu harus dalam Kristus. Dalam Kristus artinya dia punya relasi dengan Kristus, punya hubungan dengan Kristus. Jadi kalau saya katakan aku hidup baru dalam Kristus, berarti saya hidup dalam Kristus. Saya berelasi dengan Kristus. Itu dikatakan di halaman 249, dia sudah katakan itu adanya persekutuan dengan dia. Dengan siapa? Dengan Kristus. Lalu setelah kita bersekutu dengan dia, dengan Kristus maksudnya, maka menurut Lat itu ya, di dalam Kristus secara praktis sama dengan di dalam gereja. Jadi orang yang mengaku diri di dalam Kristus itu berarti dia di dalam gereja. Jadi kalau saya mengaku aku percaya kepada Yesus, lalu saya di dalam Kristus, saya bersekutu dengan Kristus, maka tempat tinggalnya pastilah di gereja. Enggak mungkin di masjid kan? Atau di langgar, atau di wihara, atau di di candi. Enggak mungkin. Kalau saya mengaku hidup baru di dalam Kristus, maka saya di dalam Kristus, maka saya harus di dalam gereja. Jadi orang percaya itu di dalam gereja. Jadi kalau ada nanti kalian pendeta, ada jemaat kalian mengaku menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah ke gereja, dia bukan di dalam Kristus. Dia mungkin di dalam dunia, ditelan bumi gitu. Karena banyak jemaat Kristen sekarang kan jemaat musiman ya, atau kapal selam. Dia muncul kalau ada sesuatu. Muncul ketika anaknya mau dibaptis, anaknya sidi, anaknya menikah, muncul dia. Atau muncul karena musiman, musim Paskah, musim Natal dia muncul. Itu namanya jemaat yang tidak di dalam Kristus. Jadi kalau kita hidup baru di dalam Kristus, maka kita harus di dalam Kristus. Artinya kita di dalam gereja. Banyak sekarang gereja kita hanya terdaftar banyak kan, tapi yang ke gereja sedikit. Jadi hanya orang yang di dalam Kristus lah
mau bersekutu di gereja. Maka disebut dengan persekutuan orang percaya. Itu yang di dalam Kristus. Kemudian orang yang di dalam Kristus itu juga menyadari dirinya sedang berada dalam sejarah penyelamatan umat. Heilgeschichte. Jadi setiap kita di gereja beribadah, misalnya ibadah hari Minggu, kita sedang merayakan sejarah penyelamatan umat. Kita mengenang bagaimana umat Israel diselamatkan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kita mengenang bagaimana Yesus menyelamatkan kita sehingga dia mati di Golgota. Maka ketika kita beribadah, kita merayakan kemenangan. Karena kita sadar ada sejarah penyelamatan kita. Selama seminggu kita berkarya, lalu bersyukurlah bisa beribadah hari Minggu. Karena Tuhan menyelamatkan kita satu minggu. Itu sejarah penyelamatan. Itu orang yang di dalam Kristus. Dan kemudian orang yang berada dalam Kristus, dia mengalami kebaruan. Nah itu dalam Kristus. Kemudian menurut Paulus, orang yang hidup baru dalam Kristus itu harus ada dalam roh. Dari dalam Kristus, sekarang dalam roh. Apa yang disebut dengan dalam roh? Dalam roh berarti dia menanggalkan kedagingan. Karena orang dalam Kristus itu dia tadi aion baru, maka aion lama, manusia lamanya, hidup lamanya, atau ciptaan lamanya pun harus dimatikan. Apa ciptaan lama? Rentan dengan dosa, rentan dengan kejahatan, melawan Tuhan. Tapi kalau sudah aion baru, dia melakukan kebenaran. Itu. Jadi di dalam roh itu berarti kita ini dalam roh berarti berada dalam kawasan yang diciptakan oleh roh, di mana roh itu memberkati dan mengaruniakan hidup yang baru. Itu dalam roh. Jadi setiap kita dalam roh itu kita mengalami pembaruan. Pembaruan hidup. Baik akal budi, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Nah ini kalau disebut dengan hidup dalam roh. Selain itu, kita dalam roh, dalam Kristus, kita sunat. Ini bicara sunat. Hidup baru dalam Kristus, kita harus sunat. Sunat yang dimaksud oleh Paulus ini bukan sunat lahiriah yang dikerjakan oleh orang-orang Judaisme atau Yahudi dan diteruskan oleh beberapa agama itu ya. Kita nggak meneruskan sunat jasmani. Apalah artinya memotong sedikit dalam tubuh kita. Orang kan memotong sedikit dalam tubuh kita, dari penis kita dipotong sedikit, dari vagina kita dipotong sedikit, lalu dialah yang masuk surga. Enak sekali. Kalau hanya tinggal potong-potong sih kayak gampang kan. Kalian kan sering potong kuku, potong rambut kan gampang kan. Bukan seperti itu. Itu gampang kalau sunat. Nanti kalau sudah liburan banyak orang yang bersunat kan. Pakai sarung sebentar kan 1 minggu selesai. Lalu masuk surga. Gampang sekali surga itu. Hanya diatur dengan memotong bagian tubuh kita. Tidak begitu. Paulus hidup baru dalam Kristus, kita sunat rohani. Ini jauh lebih sulit. Aion baru berarti kita harus menjadi memotong, menyunat aion lama. Menyunat tindakan dosa kita. Menyunat perilaku kita yang tak baik. Yang selama ini misalnya tidak suka membaca buku teologi perjanjian baru 2, dia suka misalnya ngobrol-ngobrol di gazebo atau di kamar-kamar kos teman lainnya, atau keluyuran di mal-mal sana, sunatlah itu. Mulailah sadar kau ini mahasiswa yang harus duduk di mejamu belajar 1 jam 2 jam 1 mata kuliah. Kalau kau ambil sekarang 9 mata kuliah, 9 kali 2 berarti berapa jam kalian harus duduk? 18 jam. Tapi ini 1 minggu 1 jam pun tak penuh. Anda mau nilai A? Nonsen lah. Iya kan? Itu sunatlah kemalasanmu. Jangan bawa-bawa kemalasanmu kalau mau jadi
hamba Tuhan yang berkualitas. Tapi kalau kau ingin menjadi pendeta penyesat, janganlah mau baca. Janganlah mau menyunat kemalasanmu. Hidupkan aja kemalasanmu terus. Teruslah main TikTok dan main YouTube. Supaya kau jadi pendeta yang hebat, terkenal kebodohannya. Itu. Sunat rohani ini susah. Tidak segampang membalikkan tangan. Membuat kebiasaan baru itu sangatlah susah. Kalau dikatakan orang, you are what you eat, misalnya. Kamu adalah apa yang kau makan. Gitu. Lalu kau rubahlah apa yang kau makan sekarang menjadi makanan baru, belajar. Oh, susah. Apa yang kau makan tiap hari, itulah kamu kan. Makanya orang Batak itu kan mukanya bersigi-sigi karena yang dimakan tiap hari ikan asin, ikan teri, cara makannya makan B1, B2 makanya bersigi-sigi dia. Kalau orang Jawa kan makanannya kan lalapan, sayur, makanannya tempe tahu, enggak mengunyah, enggak begini ya. Makanya wajahnya lonjong, manis gitu. Coba di wajah kita semua. Petak 5 kan. Karena apa yang kita makan itulah diri kita kan. Nah sekarang kalian makan apa sih tiap hari? Makan firman Tuhan atau makan apa? Tergantung. Kalau kalian makan firman Tuhan, wajahmu berseri-seri. Tapi kalau kamu tidak pernah makan firman Tuhan, jangan harap wajahmu berseri-seri, wajahmu bersungut-sungut, berkerut-kerut. Karena melihat orang iri dengki, melihat orang langsung tidak suka gitu ya. Sunatlah itu semua. Kalau kau mau hidup baru ya, tapi kalau enggak mau enggak apa-apa. Apalagi kematian terhadap dunia. Kematian terhadap dunia ini manusia punya potensi ingin menjadi seperti dunia. Padahal sebenarnya Tuhan telah memberi kita kebutuhan. Tapi kita ingin mendapatkan keinginan bukan kebutuhan. Need and want. Tuhan telah memberikan kebutuhan. Adam itu dan Hawa sudah diberikan kebutuhannya. Kalau mereka tidak mau makan buah pohon itu, mereka sebenarnya sudah hidup kekal. Tidak mati-mati. Jadi kalian pun sebenarnya tidak mati-mati. Tapi karena beliau makan melalui si Hawa, jadi matilah kita ini. Karena dosa warisan tadi. Karena mereka mencari keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita sudah tercukupi, orang tua sudah kirim uang kuliah, kalian sudah kuliah, kebutuhan kalian kan sudah dikasih. Uang makan sudah dikasih, uang pulsa, kuota sudah dikasih, uang jajan sudah dikasih, kolektemu ke gereja sudah dikasih, apa lagi? Tapi kalian mengembangkan keinginan, mau main-main, bukan mau belajar, mau menghabiskan kuota untuk tadi hal-hal yang tak berguna, mau bersolek, atau mau makan-makan yang enak, bergaya konglomerat kan? Sudah dikasih makan secukupnya, dia makan sebanyak-banyaknya. Lewat lontong makan, lewat mie sop makan, lewat sate makan. Orang tuanya di sana tak pernah makan sate, dia di sini makan sate. Karena ini keinginannya dipenuhi, nafsunya dipenuhi. Dia orang yang hidup baru nggak lagi terbutuhi kehidupannya, udah dia melakukan tugasnya sebagai mahasiswa. Nanti pulang dari sini hidup barulah kalian. Duduklah di mejamu, baca bukumu, baca lagi. Ada paper kerjakan. Habiskan waktumu di perpustakaan. Kalau tidak ada bukumu di kamarmu. Kalau hanya tujuannya bukumu, ngapain kau di situ? Pergi aja ke perpustakaan. Di situ ribuan buku kan, bisa memenuhi hasratmu. Daripada kamarmu nggak ada buku-buku, ngapain kau di situ?
Nanti terjebak waktu nanti datang teman ngobrol. Iya memang begitunya itu. Pak RH itu begininya itu ada membahas aku di 1 hari. Ngapain kalian bahas aku? Gak usah. Capek kalian. Kalau kalian tidak tunduk dengan saya sama saja. Jumpa tahun depan aja kita kan. Gak apa-apa, sakit hati pun kalian gak apa-apa. Bagi saya gak penting sakit hati. Tapi kamu punya isi. Itu aja. Mau kalian sumpah serah apapun dengan saya, tak peduli. Tak peduli. Saya hanya menolong orang tuamu supaya kau jadi pendeta. Kecuali tidak mau, tinggalkan aja kampus ini. Itu gampang bagi saya. Orang yang mau belajar, ikut saya. Tak mau belajar, keluar aja dari sini. Gitu ya. Hukum Taurat. Paulus mendasari latar belakang hukum Tauratnya dari 3 dasar. Yang pertama agama perjanjian lama, yang kedua Judaisme, dan yang ketiga pengalamannya sendiri. Itu sudah ada di buku itu. Tidak usah kalian capek-capek dulu, sudah ada buku itu, kalian baca aja lagi. Saya hanya menegaskan aja. Menurut dia ada kontradiksi. Bahkan para ahli mengatakan Paulus ini mengalami kontradiksi atau pendapatnya bertolak belakang. Terkadang dia setuju hukum Taurat, di sisi lain dia tidak setuju. Mengapa terjadi begitu? Karena tadi dia masih terpengaruh dengan agama Yahudi dan Judaisme dan pengalamannya. Kalau dia sekarang melawan narasi besar bahwa hukum Taurat itulah jalan keselamatan, dia mengajarkan tidak, yang menyelamatkan hanyalah iman kepada Yesus. Apakah hukum Taurat telah habis? Enggak. Pengaruh hukum Taurat itu masih kuat. Tetapi dia pelan-pelan berdasarkan pengalamannya akan mengajarkan kepada orang narasi baru, ideologi baru, iman baru. Supaya apa? Supaya terjadi pengaruh, lalu nanti orang beriman yang baik dan benar. Itulah latar belakang. Jadi pada masa dia bisa saja kontradiksi, ya bisa saja. Karena dia berhadapan dengan narasi besar, menghadapi legalisme besar terhadap hukum Taurat. Tidak mungkin langsung dibalikkan. Tidak bisa lagi percaya kepada hukum Taurat. Keluar, tidak bisa. Dia menghadapi itu. Makanya ketika Timotius datang kepadanya, aku mau ikut kamu, apa kata Paulus? Ya, kau kan orang Yahudi, bersunatlah kau dulu. Maka Timotius bersunat. Apakah dia mengatakan kalau kau bersunat lalu dia mengatakan, kita mengatakan oh Paulus itu tidak konsekuen? Bukan. Karena ayah Timotius itu orang Yahudi, ibunya orang Yunani. Peraturan legalisme pada waktu itu kalau sudah dewasa harus sunat. Supaya dia bisa mengikut Paulus, dia harus sunat. Paulus tidak melarang itu. Tetapi dia sedang mengajar Timotius supaya menjadi apa? Menjadi seorang muda yang punya pengajaran yang bagus. Baru diajarinya lah ajaran baru. Bahwa orang tidak selamat karena sunat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Maka dia ajarkanlah sunat rohani. Nah ini contoh bagaimana latar belakang hukum Taurat itu. Seolah-olah tampaknya dia kontradiksi, padahal tidak mengalami kontradiksi. Makanya menurut dia orang melakukan hukum Taurat itu bukan supaya kita masuk surga atau kita dibenarkan, tapi kita melakukan hukum Taurat itu karena kita sudah dibenarkan, sudah punya keselamatan. Jadi bukti kita sudah selamat, bukti kita sudah benar, maka kita minimal menunjukkan ke dunia kita berjuang melakukan hukum Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang benar. Nah coba kita lihat di halaman 273. Dikatakan begini, orang yang benar bukanlah orang yang menaati hukum Taurat tanpa cacat, melainkan apa? Melainkan orang yang bergumul untuk mengatur hidupnya menurut hukum Taurat. Jadi bukan supaya kita benar, bukan, tapi karena orang benar, kita orang benar, maka kita berjuang, bergumul melakukan hukum Taurat. Bukti kita orang benar. Jadi bukan supaya benar, bukti. Apa bukti kalian sudah percaya kepada Yesus? Minimal melakukan hukum Taurat. Walau hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tapi bukti berarti
Melakukan hukum Taurat itu adalah buah dari keselamatan kita. Bukan supaya selamat. Kita sudah selamat, buktinya apa? Harus punya bukti. Kalau kita lihat nanti perintah Tuhan itu ada kan banyak perintah Tuhan, baik di Pentateuk, Kejadian sampai Imamat, Bilangan, Ulangan itu. Lalu di kitab-kitab para nabi banyak sekali perintah Tuhan. Lalu orang Israel memperkecilnya, mempersempitnya dengan Dekaloh, 10 hukum Taurat. Lalu orang Israel yang 10 ini pun dipres menjadi 2 hukum yang disebut dengan Sema Israel. Apa itu Sema Israel? Sema Israel. Yang 10 itu dipres lagi menjadi 2. Apa itu? Apa? Ya apa itu? Ya itu. Itulah hukum yang terutama. Dipres lagi yang 10 itu menjadi hukum yang terutama dan utama. Hukum yang terutama kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang utama apa? Sesama manusia. Itu Sema Israel, kredo Israel. Itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Nah itu latar belakang. Maka nanti kalau kita bahas lagi tentang hukum Taurat itu sebagai kehendak Allah, orang yang sudah diselamatkan maka lakukanlah kehendak Allah. Di manakah kehendak Allah itu? Lihatlah hukum Taurat. Maka hukum Taurat itu penting untuk apa? Melihat kehendak Allah. Apa kehendak Allah di hukum Taurat? Hukum 1 dengan sampai 4 mengatur kita dengan Tuhan secara vertikal, dan bukti kita telah baik secara vertikal ke Tuhan, maka hubungan kita secara horizontal dengan manusia harus terlihat. Mulai dari siapa? Orang tua. Hormatilah ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya kita terbukti bahwa hubungan vertikal kita dengan Tuhan sudah baik. Maka terlihatlah dari hubungan horizontal. Hormati, jangan mencuri, jangan membuat, jangan berzina, jangan mengingini orang lain. Itu secara vertikal. Ini yang disebut. Kemudian disebut lagi hukum Taurat itu disebut gagal. Ada kegagalan hukum Taurat. Mengapa? Karena tuntutan hukum Taurat itu sempurna. Kalau kita hanya mengatakan supaya saya selamat maka saya harus melakukan hukum Taurat, tak seorang pun dari kita yang bisa melakukan hukum Taurat. Tak seorang. Tapi Paulus dia mengaku bahwa dia adalah orang yang telah melakukan hukum Taurat dengan baik dan benar, tanpa cacat. Artinya apa? Kalau kita mendasari keselamatan dari hukum Taurat, maka kita gagal. Kalau saya tanya sekarang, kalaulah misalnya kalian ingin selamat dari hukum Taurat, siapa yang sekarang tadi satu hari ini yang sudah menelepon bapak, mama, siapa? Hanya satu orang berarti masuk surga ini. Berdasarkan hukum Taurat kan, berarti hanya mereka, yang lain enggak masuk surga. Itu berarti enggak ada seorang pun dari kita yang bisa masuk surga kalau hanya berdasarkan hukum Taurat. Itu masih satu pasal, satu bagian saya ambil tadi. Harus saya katakan siapa yang jangan mengingini orang lain, atau jangan berzina, hanya milik orang lain, dia punya pikiran kotor, Victor ini. Atau gak jadi ke surga, gagal, langsung ke neraka. Jadi nggak bisa. Hukum Taurat itu membuat kita gagal masuk surga. Maka ada kegagalan. Kata Paulus, kalaupun saya melakukan sempurna hukum Taurat, itu apa yang terjadi? Dia katakan kalau di halaman 283 itu akan membuat kita sombong, bahkan membuat kita angkuh melawan Allah. Nah ini yang kita lihat. Maka ada kegagalan dari hukum Taurat itu. Nah kita bicara soal kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen ini bicara soal etika. Ini ya, di etika sosial ya, etika kita menghadapi orang lain. Artinya kehidupan ini kalau dikatakan ini punya etika, tadi sudah dikatakan berdasarkan buah roh itu ya, Galatia 5:22-23.
Jadi kalau kita misalnya menjadi orang yang ingin memiliki kehidupan Kristen, maka kenakanlah buah roh itu. Berapa buah roh itu? 9. Tapi jangan yang 9 itu kalian pakai 1 atau 2. Gak bisa. Harus semua lengkap, baru disebut dengan buah roh. Kalau hanya 1 saja, itu bukan buah. Kalau misalnya nanti kalian makan buah mangga, kalau hanya manis semua, itu bukan buah mangga. Harus ada apa? Asam. Itu. Kalau nggak ada asamnya itu bukan mangga, mungkin manggis. Manggis nggak ada asam kan? Ada juga manggis asam. Manggis asam. Wah, keren itu. Itu jadi harus lengkap dia. Jadi kalau kalian misalnya kasih kelemah lembutan sampai penguasaan diri itu, kalian hanya memilih satu saja, kasih katanya. Aku melakukan buah roh lah, kasih katanya kan. Tapi tidak mau penguasaan diri, ya sama saja dia bukan buah roh. Harus komplit. Jadi bukan satu saja kalian ambil unsurnya, bukan. Jadi kehidupan Kristen itu harus komplit. Sama seperti gini, cerdiklah seperti, tuluslah seperti. Kalau kalian potong itu bisa, cerdiklah seperti ular. Bolehkah? Boleh. Tapi Anda menjadi penipu. Itu aja, jadi penipu. Dia berbisnis tapi menipu, cerdik. Menipu terus kerjanya. Beli inang. 1 kilo, mangga katanya. Ditimbang di rumah 8 ons. Cerdik itu. Tapi itu menipu. Jangan baca itu, untuk membaca ayat itu sepotong, harus lengkap. Atau dia mengatakan tuluslah seperti merpati. Boleh saja. Tapi dia tidak cerdik. Itu namanya poltak. Polos tak berotak. Dioto-otoi ya, dibodoh-bodohi dia. Bodoh-bodohi, enggak tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya nurut lah gitu. Jangan. Tapi cerdik, tetapi tulus. Itu yang diberkati. Kalau cerdik itu penipu enggak diberkati. Atau polos saja enggak diberkati. Tapi orang cerdik, tapi polos, rendah hati, ya diberkati. Jadi begitu. Udah jam berapa nih? Jam 3. Oke lah ya. Nah itu saya lanjutkan lagi. Itu soal kehidupan. Jadi kita jangan menggunakan sepotong-sepotong. Lalu Paulus bicara soal etika ya. Bagaimana pengudusan, bagaimana eskatologi, bagaimana kasih, kemudian pertapaan, pemisahan, etika sosial, pernikahan dan sebagainya. Ini soal kehidupan Kristen secara etika sosial. Menurut dia tidak boleh orang Kristen melakukan kejahatan, khususnya pernikahan. Dia katakan walau saya tidak menikah, tapi jangan ada perceraian. Tapi sekarang angka perceraian meningkat. Karena apa? Karena televisi kan. Sebentar-sebentar dia lihat artis menikah, lalu cerai. Dia tiru itu. Menikah, cerai. Gonta-ganti. Itu karena akibat media sosial. Tidak boleh. Lalu ada orang berkata, mengapa ada perceraian? Kata Tuhan Yesus apa? Karena ketegaran hatimu. Hatimu tegar tingkuk. Makanya dibuat siapa yang menceraikan, kalau dia menikah lagi, itu tak berzina. Jadi hanya 2 boleh cerai, alasan dalam Alkitab. Pertama kematian, kedua karena zina. Itu. Tapi kalau gara-gara tidak sepakat, tidak sepaham, berkelahi terus, lalu cerai, ya gampang lah nanti kan.
sebentar cerai, sebentar menikah, berkelahi, cerai, berkelahi, cerai, wah enak sekali. Nanti banyaklah istri kalian, sebentar berkelahi, cerai, enak aja. Maka dia sekali selama-lamanya. Nah ini disebut oleh Paulus di sini. Oke, karena waktu kita istirahat sekitar 2 menit, 3 menit, lalu kita akan masuk nanti ke bagian yang berikutnya. Tadi saudara apa itu? Yang apa? Eli. Ya, kamu masuk pada bacaan yang ke-6 nanti. Setelah UTS. Ya, kerjakanlah orang bacamu yang ke-6 setelah UTS. Oke gitu ya. Silakan istirahat, kalau ada yang mau keluar silakan, baru kita lanjutkan nanti.
Oke, saya pikir kita lanjut ya. Kita masuk bagian yang kedua, tentang gereja dan eskatologi. Kita akan mendengarkan bacaan dari saudara Eli Dedi. Sesuai. Oh, oke. Jadi sudah. Ya, Leonardo sudah lahir. Saya dari Kementerian akan menjelaskan tentang gereja dan teknologi. Gereja adalah kelompok orang yang percaya berdosa di seluruh kawasan laut dengan budaya Turkiya, terutama yang memiliki organisasi dan formal. Jadi gereja ini memiliki suatu cermin dalam surat Paulus. Pada dasarnya memiliki sama dengan yang ditentukan dalam kitab Rasul. Organisasi gereja agak tidak jelas dalam surat Paulus. Yang utama, walaupun gambaran yang tidak lebih jelas dari munculnya dalam surat-surat Al-Quran. Kisah para rasul mengatakan bahwa Paulus menetapkan para penatua di gereja yang didirikannya dan kemudian struktur yang telah dikembangkan oleh gereja di Yerusalem di Yerusalem dinulis ke gereja-gereja lainnya. Kita masuk karismata. Fakta penting lainnya yang terlihat dalam bentuk struktur di jemaat. Paulus adalah pelaksana karunia rohani beberapa pakar yang mengatakan bahwa kepemimpinan dalam gereja Paulus dijalankan menurut karunia Allah dan bukan berdasarkan jabatannya sendiri. Namun penyelidikan dalam terhadap karunia Allah ini menjelaskan bahwa meskipun sebagian karunia memang bersifat karismatis, termasuk eklesia, pendekatan terbaik terhadap teologi gereja ialah dengan meninjau penggunaan Paulus tentang istilah eklesia. Ini dalam rangka Helenistiknya dapat menunjukkan suatu sidang yang berkumpul, termasuk eskatologi. Kita telah membahas tentang bahwa kerangka kerja seluruh pemikiran teologi Paulus adalah dia dualisme apokaliptis, masa kini dan masa yang akan datang, termasuk keadaan realita. Eskatologi Paulus terfokus pada masa-masa peristiwa yang menandai peristiwa dari masa kini ke masa yang akan datang, termasuk perihal dunia hormati. Perkiraan tentang dunia jiwa yang di antara hormati dan kebangkitan belakangan ini didukung oleh Kulman.
termasuk kembalinya Kristus. Dalam perjanjian lama, hari Tuhan dapat dikatakan bahwasannya menunjukkan hari dalam historis masa depan yang akan datang, yang akan segera terjadi pada ketika Allah melewati umatnya dalam penghukuman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, Marel. Baik, terima kasih Pak Udin. Saya akan melanjutkan laporan baca saya yang berjudul gereja eskatologis, yang dimana kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, gereja. Dalam buku tersebut dijelaskan di sana bahwa surat-surat Paulus dan surat-surat Kisah Para Rasul membahas tentang bagaimana bentuk dari gereja tersebut, yang dimana dijelaskan di sana bahwa gereja itu adalah kumpulan-kumpulan orang-orang percaya yang berluar luas dari Antioquia sampai ke Roma. Jadi surat-surat Korintus juga berpendapat bahwa orang-orang percaya itu bisa dikatakan orang-orang percaya yang melakukan sebuah aktivitas dalam rumah pribadi yang bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul yang pertama, pasal yang pertama. Kemudian menurut para pakar yang dimana mereka mengungkapkan bahwa gereja yang dijalankan Paulus ini berjalankan atas karunia, bukan berdasarkan jabatan yang dimiliki para penatua tersebut. Kemudian penatua ini memiliki fungsi seperti melayani, memerintah, kemudian menolong orang-orang percaya dan menuntun agar mereka memiliki talenta-talenta. Kemudian kita masuk ke dalam istilah eklesia, yang dimana Paulus mengemukakan sebuah konsep dengan sebuah istilah eklesia yang diartikan adalah sebuah gereja atau lokal. Kemudian gereja itu adalah umat Allah yang ditujukan kepada mereka yang memiliki hubungan-hubungan khusus dengan Allah. Kemudian kita masuk ke dalam eskatologi. Dalam eskatologi ini dibahas bagaimana kehadiran Roh dan bagaimana kehadiran Allah itu untuk menemui atau menjumpai atau melayat para umat yang diciptakannya di dunia. Jadi maksud dari kedatangan Tuhan untuk melawat para umatnya di dunia ini yaitu untuk melakukan penebusan dosa yang diterima manusia melalui pengorbanan Yesus itu di kayu salib atau peristiwa kebangkitan. Kemudian dari peristiwa tersebut orang-orang yang melihat peristiwa tersebut akan lebih percaya dan akan mendalami kehidupan zaman baru. Kemudian pendapat Paulus tentang istilah eklesia ini yang dimana dijelaskan di sana, Paulus beranggapan bahwa Tuhan akan datang dan menghadiri para umatnya dan mengungkapkan kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan dan akan diberikan kepada dunia. Jadi menurut Paulus, Allah telah menghancurkan kuasa maut dan menunjukkan realitas kehidupan atau kekekalan yang akan ditujukan Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Kemudian menurut Roma yang membahas tentang penghakiman, yang dimana manusia akan dihakimi oleh Allah pada waktu tertentu dan akan melakukan perdamaian dengan Allah. Oleh karena itu Allah akan tetap melaksanakan atau memberikan dampak-dampak yang baik terhadap umatnya agar para umatnya ini selalu mengikuti kehendak Tuhan, agar mereka tidak terjerumus kepada yang namanya dosa. Oleh karena itu, karena manusia telah terjerumus dalam dosa atau kesalahan-kesalahan yang tidak dikehendaki Tuhan, Tuhan melayangkan hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia yang memiliki tujuan agar manusia itu sadar akan kesalahannya. Terima kasih.
Raymond. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen. Saya akan menjelaskan hasil laporan baca gereja dan eskatologi. Gereja di dalam surat-surat Korintus mengemukakan bahwa semua orang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus berkumpul di suatu tempat. Kisah para Rasul juga menjelaskan atau menyebut peristiwa tersebut dengan ruang atas dan di rumah pribadi. Pertemuan orang Kristen dulu dalam rumah-rumah pribadi, bukan gedung. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus pada masa itu tidak berkumpul di dalam gedung. Dia berkumpul di rumah-rumah pribadi sesama orang yang percaya, dan juga ada bahasa tadi yang sudah saya buat, pertemuan di rumah atas. Jadi pertemuan di ruang atas. Jadi itulah tempat orang-orang yang percaya kepada Kristus pada masa yang dulu. Pada masa yang dulu presbitoria adalah penatua. Jadi presbitoria ini yang memiliki arti penatua. Jadi misalnya ketika kita beribadah di tempat rumah pribadi teman kita, dialah presbitorianya, dialah pemilik, ataupun dia juga yang menjadi yang mempunyainya. Kemudian kita masuk kepada eklesia. Penggunaan kata eklesia adalah gagasan konsep Paulus. Gereja tidak dipandang secara jumlah. Setiap perkumpulan jemaat Korintus yang berdampingan dengan jemaat lain, melainkan sidang jemaat Allah. Sidang jemaat Allah adalah eklesia. Sebagaimana yang ada di Korintus yang sudah dicantumkan di dalam buku. Gereja adalah umat Allah yang memiliki pengertian laos. Istilah umat mengandung makna teknis yang menunjukkan mereka yang berhubungan dengan Kristus ataupun dengan Allah. Jadi umat Allah adalah mereka yang berhubungan dengan Kristus ataupun umat Allah, itu yang disebut dengan umat Allah ataupun orang-orang yang percaya kepada Allah. Bait Allah merupakan gereja yang memang betul-betul memiliki kekulusan. Gereja adalah bait Allah. Dapat kita lihat bagaimana Paulus mencegah kontak sosial dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini merupakan bukti kekudusan dari gereja tersebut. Kita masuk ke dalam persekutuan. Di dalam persekutuan, salah satu unsur dari persekutuan ini adalah diakonia. Paulus menggunakan gereja menjadi tubuh Kristus untuk memulihkan orang-orang Kristen. Hubungan antara orang-orang Kristen dapat kita lihat dari satu tubuh banyak anggota. Jadi Paulus mengambil tubuh Kristus itu agar orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen itu biar dipulihkan pada masa itu. Kemudian kita masuk kepada eskatologi. Eskatologi ini bukanlah peristiwa-peristiwa semata. Kebangkitan Kristus juga termasuk ke dalam eskatologi. Eskatologi Paulus ini terfokus pada peristiwa-peristiwa yang menandai masa peralihan dari masa kini ke masa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus dan kedatangan orang mati. Ya, karena waktu ya. Baik, saya pastikan dulu Yemi makan tidak hadir ya. Kemudian Kevin, minggu yang lalu kamu hadir. Kevin, minggu yang lalu kau hadir. Hah? Kenapa tidak kau tanda tangan satu lagi? Kenapa tidak kau tanda tangan absen satu lagi? Ya kan tidak ada istilah dua keluar. Kan di awal sudah tanda tangani dua. Tanda tangan ini. Ya, kita akan membahas tentang gereja. Silakan.
Oke, gereja. Bicara soal gereja, Paulus dalam surat-suratnya tidak menunjukkan apa itu pengertian gereja yang definitif ya, karena baginya pada pemikiran proto-Paulin istilah gereja secara organisatoris tidak ada, tidak ditemukan. Kalau dalam surat-surat Paulus yang bagian yang pertama yang asli, tidak kita temukan definisi organisasi dalam pengertian gereja. Tetapi nanti dalam surat-surat kedua, surat-surat Deutero-Paulin, yaitu surat-surat surat-surat pastoral, di sana nanti baru kita lihat bentuk pengorganisasian gereja yang kita lihat. Makanya kalau kita teliti surat-surat Paulus, maka kita hanya menemukan definisi gereja menurut Lat itu ialah perkumpulan orang-orang percaya di Laut Tengah. Di Laut Tengah ya, di kawasan Laut Tengah. Jadi kumpulan orang-orang percaya di Laut Tengah dari Antioquia ke Roma, tetapi tidak memiliki organisasi eksternal atau formal yang mengikat, tidak ada. Lalu ketika dia berbicara kepada Yakobus bahwa ada kelompok Yakobus nanti di sebuah jemaat di Galatia, misalnya beberapa orang dari kalangan Yakobus, ada perkumpulan Yakobus, itu bukan berarti di kota itu sudah ada organisasi gereja, tidak ada. Maka dalam pemikiran Paulus tidak ditemukan bentuk gereja yang sudah bagus, tidak ada. Itu makanya di sini dibuat bentuk dari gereja dalam satu kota tertentu tidaklah jelas. Nah ini yang kita lihat, tetapi yang kita temukan ialah tadi sudah disampaikan oleh Raymond, ada persekutuan di kamar atas, di rumah-rumah pribadi, dan di gedung-gedung khusus. Itu atas mobilisasi atau otoritas rasul. Jadi rasul misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus juga membuat pertemuan-pertemuan di jemaat-jemaat. Itu menjadi sebuah pertemuan yang bersifat rohani, bukan bersifat organisasi. Artinya tidak ada jabatan secara struktural atau jabatan pelayan dalam bentuk artian gereja pada pemikiran Paulus. Lalu kita menemukan istilah yang dipakai oleh Paulus juga dalam karunia-karunia memimpin atau administrasi ya, pemimpin berarti administrasi, itu bukan dalam arti organisasi, tapi itu lebih pada rohani. Nah saya katakan tadi organisasi gereja muncul dalam secara jelas itu pada surat-surat Paulus yang pastoral kepada Timotius. Kepada Timotius dia sudah mengatakan bahwa harus ada syarat-syarat menjadi penatua dan diaken. Dan tugas dari penatua dan diaken ini adalah mengajar, mengatur, dan berkhotbah. Kalau sudah ada mengatur, berkhotbah, dan mengajar, itu berarti sudah ada organisasi. Di situ mulai kita lihat ada pemikiran Paulus tentang organisasi gereja. Itu ketika dia menyuruh Timotius untuk melakukan organisasinya, mengatur, mengajar, dan berkhotbah. Lalu dari manalah kita lihat bahwa Paulus berbicara soal gereja? Itu kita lihat dari terminologi yang dipakai Paulus dalam berbicara tentang gereja. Yang pertama itu harismata, itu karunia, mengatur, memimpin. Nah mengatur, memimpin itu berarti kan sebuah tugas dari seorang pemimpin, harismata. Dan itulah nanti digunakan dalam terminologi dalam gereja. Yang kedua ialah eklesia. Eklesia itu artinya dipanggil keluar, tetapi juga untuk beribadah, untuk berbakti. Nah orang yang berbakti di gereja itu atau di perkumpulan itu, misalnya di rumah-rumah kah atau di kamar atas tadi, itu menjadi sebuah petunjuk, clue bagi gereja dalam pemahaman Paulus. Jadi harismata, eklesia,
Itu menjadi terminologi yang digunakan oleh Paulus berbicara tentang gereja. Lalu umat Allah, Laos ya, itu berbicara soal bagaimana orang beribadah berbakti di eklesia itu tadi. Siapa yang datang? Ya pasti umat Allah. Jadi umat Allah itu menjadi petunjuk bagi gereja. Memang kalau tidak ada umat, mana mungkin ada gereja. Jadi umat Allah itu menjadi petunjuk. Yang kemudian soal Israel, kita menjadi umat Israel secara rohani, bukan jasmani. Kemudian berbicara soal bait Allah. Bait Allah itu merujuk pada gereja. Walau dalam pemahaman bait Allah dalam tradisi Yahudi itu bukan sama dengan gereja pada kita sekarang ya. Bait Allah itu pada zaman Yahudi ialah di mana Allah hadir di sana. Tapi kalau mereka mengajar itu bukan di bait Allah, tapi mengajar di sinagogi-sinagogi. Kita sama, tidak ada bagi kita beda gereja dengan tempat mengajar. Tidak ada bilang gereja kita gunakan juga untuk katekisasi dia atau pengajaran-pengajaran lain. Tapi di bait Allah itu adalah maksudnya bait Allah itu menjadi petunjuk bagi kita. Paulus berbicara soal gereja. Maka dikatakan bait Allah itu ya diri kita, tubuh kita. Tapi nanti bait Allah yang dalam diri kita ini juga menjelma dalam sebuah organisasi. Nah ini, aku adalah gereja, kamu adalah gereja katanya kan. Sehingga nanti ini menjelma menjadi sebuah gereja. Itu terminologi yang digunakan oleh Paulus ketika berbicara tentang gereja. Nah, ketika juga berbicara soal bait Allah, Paulus berbicara soal fakta menunjukkan gereja yang universal dan lokal. Jadi ada gereja yang universal dan lokal. Nah ini kalau soal gereja. Karena waktu ini ya, kita akan loncat kepada eskatologi. Eskatologi itu ialah masa yang akan datang, tetapi kita sudah terima masa kini. Ini menjadi sebuah pemikiran apokaliptis, masa kini dan masa yang akan datang. Misalnya begini, kita percaya kepada Yesus, maka kita telah memiliki masa yang akan datang, yaitu surga. Tapi kita di sini, ini adalah eskatologi. Jadi eskatologi ini ketika kita berada di dalam Kristus, itu sudah eskatologi. Kita percaya kepada Yesus Kristus, itu sudah eskatologi. Percaya kematian, kebangkitan Yesus Kristus, itu sudah eskatologi. Maka dia bicara masa kini dan juga masa akan datang. Eskatologi itu adalah pengharapan akan masa yang akan datang. Hidup yang kekal itu adalah masa yang akan datang. Kita di sini di dunia ini sebatas waktu yang tertentu, mungkin 70, 80 atau 120 tahun. Tapi setelah itu kita akan masuk kepada masa yang tak hingga, itu dari sorga. Jadi kita masuk pada masa eskatologi. Jadi di dalam Kristus kita sudah masuk pada masa eskatologi. Walau kita belum keluar dari atau meninggalkan bumi ini. Ini masa eskatologi yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga nanti kalau disebut kita memasuki masa eskatologi, itu berarti kita berada dalam masa kini dan masa akan datang. Kemudian kita menghadapi masa peralihan, intermediate space. Ketika kita mati, kalau dulu orang yang mati sebelum Kristus, lalu Kristus masuk ke dalam kuburan, dia menginjili orang-orang yang mati sebelum dia, lalu dia masuk surga yang sudah diinjilinya, lalu dia bangkit naik ke surga, lalu setelah itu ada orang mati. Itu berarti dia masuk kepada Seol. Bagi orang Yahudi, Seol itu dulu tidak ada lagi apa-apanya, berhenti di Seol. Tapi setelah Kristus, setelah kita mati masuk ke dalam Seol, orang yang mati dalam Kristus masuk ke paradis, yang tidak mati dalam Kristus, mati tidak dalam Kristus masuk ke Gehenna. Tapi dia menanti pada penghakiman terakhir. Jadi orang yang mati itu belum kita pastikan masuk surga. Karena nanti sampai Yesus datang kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, baru dia masuk ke surga atau ke neraka. Karenanya kalau ada orang meninggal, jangan terlampau cepat menentukan orang masuk surga. Yang mati ini telah masuk surga, diterima di sisinya. Siapa yang memastikan? Nggak tahu. Apakah kalian memastikan? Sekarang tahu. Jadi jangan terlalu cepat memastikan orang masuk surga
Karena orang yang mati itu masih masuk dalam masa penantian, peralihan, intermediate speech. Nah itu ya. Jadi lebih baik kalian mengatakan ini sudah mati, sabarlah, kuatlah, kalian tidak bisa lagi bicara, sudah habis. Nah itu kan lebih fakta. Daripada kalian katakan masuk surga. Apa dasarnya kau mengatakan masuk surga kan? Belum ada, karena kalimatnya pun bisa meradian kan? Masih berhenti di situ. Atau ini loh dibata, ini gini aja kan? Belum masuk surga. Jadi nanti menentukan masuk surga kalau Yesus datang kali kedua. Nah, maka ketika bicara eskatologi juga itu masalah kembalinya Kristus atau kedatangan Kristus. Paulus menyebutkan 3 terminologi kedatangan Kristus. Yang pertama parousia, itu berarti kedatangan. Yang kedua apokalipsis, itu penampakan. Dan yang ketiga bicara epipania, itu bicara penampakan. Apokalipsis itu pengungkapan, epipania itu penampakan. Itu bicara eskatologi. Jadi pada masa Paulus dia berkata, Yesus Kristus datang segera. Ternyata tidak datang. Maka ada di delay of parousia, pembatalan atau penundaan parousia itu. Tapi bukan berarti janjinya tidak benar. Terus kita menanti Kristus datang. Dan tidak seorang pun bisa menentukan kapan Yesus datang, parousia itu. Kalau dikatakan nanti datang dia, maka semua akan terjadi penghakiman atas bumi ini. Gitu ya. Jadi ini parousia dan sebagainya. Karena waktu ini sudah mulai habis, nanti bacalah. Karena ini akan menjadi bagian dari ujian kita ke depan. Dan terakhir nanti soal ini penghakiman. Eskatologi dibicara soal penghakiman dan penggenapan. Penghakiman artinya kita akan mengalami penghakiman. Yang dihakimi nanti pertama itu ialah orang yang hidup dan yang mati. Oke, dengan demikian berakhirlah buku ini kita baca. Dan setelah kita melewati ujian tengah semester nanti, kita akan masuk pada buku Leon Morris, Teologi Perjanjian Baru. Bacaan 6 dan 7 diambil dari sana. Oke, selamat persiapan. Tuhan Yesus menolong saudara. Silakan menutup dengan nyanyi dan doa perkuliahan kita. Ya, mungkin teman-teman juga Bapak dosen bisa melihat grup kita. Sudah saya kirim lagu yang akan kita bawakan untuk perkuliahan kita. Kita akan bernyanyi dari kitab Nehemia nomor 374 ayat 1. Yesus ulu kegeluhanku. 2, 3 ya. Yesus ulu kegeluhanku. Kamu menjawab desaku. Walau hatiku sungguh, ku berhadapkan balas keluhku. Kita bersatu dalam doa. Tetap kami mengatakan puji membantu Tuhan, sebab kami tansi kumpul di Manenda, maka pembelajaran si Kemenenda bukan institusi, maka kayak saja pembelajaran bagi ilmu yang si berikan Bapak dosen kami, banci kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Maka pembelajaran si kedua Penenda akan melakukan ibas si Gelenda jam 4 akan awali setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, makasih. Selamat sore ya.